Halo teman-teman semua, sahabat Golfoto, kembali lagi bertemu dengan kita. Di sini saya Auri Gendrawan sudah bersama para bapak-bapak, nama mas-mas lagi. Mas mawar. Nah, kita bareng-bareng udah berempat, biasanya berdua, malah kadang aku dewean. Kita mau ngobrol tentang sepak bola. Nah, kebetulan kita lagi ada di lapangan Ngasem, Colomadu. Ada pertandingan mini cup nih, nggih. Mini cup yang mengadakan Jati Kencana. Nah, kita mau ngobrol sama pengurus-pengurus dari tim Jati Kencana. Ada Mas Ari, ini coach ya. Terus ada Mas Sanang, pengurus ketuanya ya. Terus ada Mas Ari juga, ya. 2 hari nih, 2 hari asisten Ari. Ari Anang. Bawa galon. Nah, teman-teman sahabat Golfoto, kita mau ngobrol-ngobrol tentang SSB Jati Kencana. Teman-teman tonton kita sampai selesai ya. Oke, mungkin perkenalan dulu Mas. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, dari jenengan dulu mungkin. Ya. Mas Ari. Oke, saya perkenalkan ya, dari saya sendiri Coach Ari. Biasa dipanggil sini Coach Ari. Saya satu-satunya pembina pelatih di Jati Kencana untuk semua kategori umur, dan dibantu nanti sama Om Ari. Oh, oke. Selanjutnya Mas Anang, ya. Baiknya sih. Iya. Mohon maaf ya. Oh ya, perkenalkan saya Anang Jayanto ya. Saya selaku dari ketua umum, ketua umum SSB dari Jati Kencana Colomadu. Salam kenal dari SSB Jati Kencana Colomadu Karanganyar. Oke, selamat siang sahabat Golfoto. Perkenalkan, nama saya Ari. Ya, saya di sini menjabat sebagai manajemen serta asisten pelatih, dan mungkin kami pengurus dari SSB Jati Kencana. Ya, mungkin ada teman-teman dari sahabat Golfoto yang dekat-dekat dari lapangan Ngasem, Colomadu Karanganyar, segera sepak bola usia dini untuk menghilangkan anak-anak yang sering bermain game. Mungkin untuk teman-teman yang nggak ada kesibukan bisa bergabung di SSB kami Jati Kencana. Mungkin itu dulu, nanti kita sambung. Oke, itu tadi teman-teman perkenalan dari pengurus pelatih dari SSB Jati Kencana. Kita sambil minum ya, soalnya di lapangan panas banget ya. Panas banget. Terus ini perdana juga Golfoto podcast di order gini. Biasanya di dalam ruangan. Ya, dulu sebenarnya saya sempat hubungi Mas Tatang pengen agenda kayak. Oh iya. Tapi kalau belum sempat terlaksana, akhirnya Niki pas event sekalian ya. Gak apa-apa. Siap. Oke, mungkin kita cerita SSB Jati Kencana, Mas. Bisa diceritakan dikit SSB Jati Kencana gimana awalnya sampai sekarang perkembangannya. Monggo dari Putari. Jenengan. Iya. Ini ya Mas, sebenarnya untuk sahabat Golfoto Jati Kencana di awal saya datang itu muridnya itu 8 anak. 8 anak. Wah, 8 anak. Mungkin 11-an berarti. Belum. Dan memang dari Jati Kencana itu dari saya itu fokusnya adalah pembinaan. 8 anak itu umurnya dari yang 2009, 2010 dan 2011. Beda-beda. Jadi setelah mengikuti event, kita selalu ikut event yang 2009. Nah, saat ikut 2009 itu perjalanannya kita ya emang istilahnya di kancah turnamen sepak bola kita awalnya itu masih dibilang tersiok-siok. Tidak pernah namanya menang lah artinya. Karena memang baru awal anak-anak bermain, kita kenalkan dasar. Setelah 6 bulan itu baru kita ada progres. 1 bulan, 2 bulan murid mulai bertambah. Jadi bertambah, jadi ada sekitar 15 ya Mas Anang. 15 anak. Habis itu nambah lagi jadi 20 anak. Akhirnya kita punya 2 KU waktu itu. Kelompok umur 2009 dan 2010-11. Itu di tahun Di tahun pertama itu, di tahun pertama 2020. Jadi Jati Kencana itu sampai sekarang baru 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun ya. Baru 3 tahun dan
muridnya sekarang terdata sekitar 65 semua KU. Wah, langsung pesat banget Iya, tingkatnya. semua KU. Dari kita paling kecil punya 2018. 2018 kita punya. Jadi untuk nanti kalau teman-teman sahabat Golpoto punya SSB, pengen ada yang sparring dengan SSB Jati Kencana untuk usaha ini, insya Allah kita punya. Oke, rutin nih ini. Rutin. Nah, ini bisa dicatat nih dari teman-teman ya. Nah terus untuk perjalanan prestasi itu baru kelihatan setelah 5 bulan. 5 bulan untuk di Jati Kencana, alhamdulillah ya, untuk sampai saat ini raihan piala insya Allah cukup banyak ya Mas. Hampir ya. Hampir setiap hampir ya. 60-an lebih. Wah, di setiap event kita dapat. Jadi iya. untuk semua kategori prestasi individual terbaik, insya Allah kita semua sudah dapat. Iya, iya. Dari pemain terbaik, best keeper udah 2 kali, 2 anak ya Mas, 2 anak dapat. Untuk best pemain terbaik itu kita udah dapat berapa, tiap event ada sering dapat Mas. Top skor. Pernah di Temanggung, Semarang dan di Semarang juga itu pernah sampai dapat, kita bawa pulang piala 4 apa 5 ya Mas? 4 ya. Borong kan? Borong. Dari best keeper, top skor, pemain terbaik, sama juara 1. Itu di Temanggung. Oh, berarti ikut di luar kota sekarang ya? Ya, kita lebih banyak ikut main di luar kota. Iya, iya. Di Kendal pemain terbaik, terus di juara 1 juga. Di Semarang itu kemarin ya kiper terbaik, top skor, ya di Solo pelatih terbaik. Oh, jenengan? Ya, alhamdulillah. Ya, pelatih terbaik kita udah pernah dapat juga waktu KU 2012 itu yang bawa. Ya juara. Terus di Kendal kita alhamdulillah jadi kita dapat penghargaan tim terbaik. Tapi yang tim bukan tim terbaik, artinya dari segi attitude wali, anak, kebersihan, sportivitas kita dapat penghargaan dari panitia DTC waktu itu Mas, DTC Kapolri di Kendal. Ya itu langsung disampaikan langsung. 3 tahun ternyata prestasinya langsung Alhamdulillah ya. meningkat. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau saat ini berarti totalnya berapa kelompok usia ini Mas? Kalau 5 kelompok umur. 5 kelompok. Yang paling besar itu 2. Ini kan bisa pindah-pindah. Oke. Iya. Iya. Dipegang ya, mboten napa-napa. Ya untuk Jati Kencana sendiri untuk saat ini alhamdulillah itu ada 5 KU, yang paling besar itu 2010, terus 2011, 2012, 2013, dan yang terakhir itu mungkin PAUD yang 2015-16. Alhamdulillah. Itu berarti sekarang umur Itu umur 8 tahun. Ya, kecil yang PAUD itu, yang paling kecil yang PAUD. Yang PAUD. Ya alhamdulillah ini demi ini perjuangan kita, mungkin dulu sejarahnya emang sudah disampaikan sama Coach Ari, yang sebelumnya itu kita murid itu hanya 8 orang, itu kita terseok-seok karena kita emang niatnya itu kita pembinaan dan kita nggak mencari uang, tapi kita mencari bibit pemain. Kita ngasih materi, ngasih pelajaran, ngasih pengalaman dan attitude terbaik untuk anak-anak. Ya insya Allah untuk saat ini banyak murid-murid yang mungkin untuk muridnya pun nggak agak jauh ya, jadi nggak cuma di sekitaran sini, mungkin bahkan yang di sekitaran Ngasem Colomadu itu malah sedikit. Yang paling banyak itu dari Boyolali, dari Solo ada, dari Sukoharjo ada. Jadi emang murid kita itu emang dari luar. Jadi ini sebuah prestasi, sebuah perjuangan, karena dengan nama Jati Kencana sendiri kita bisa bisa menghasilkan banyak murid, dan mungkin untuk kedepannya pun mungkin insya Allah kita tetap menjaga pembinaan usia dini ini tetap berjalan lancar tanpa ada hal-hal yang dikomersilkan. Yang intinya kita tetap pembinaan untuk usia dini. Jadi emang kita murni untuk SSB ini, saya tekankan lagi, saya
kasih pemahaman lagi kalau SSB Jati Kencana ini murni untuk subsidi dari Wali. Jadi memang SSB Jati Kencana ini gotong royong. Iya, jadi untuk kas keuangannya pun kita semua Wali juga memiliki. Jadi semua kas itu emang terbuka. Jadi untuk manajemen pun kita udah tertata rapi, alhamdulillah. Jadi untuk event-event kedepannya mungkin insya Allah semakin lancar lah, semakin jaya. Mungkin itu dulu. Mungkin Mas Anang mau menambahi? Oh iya, siap. Ya, mungkin untuk saya sendiri ya, mungkin selama menjadi ketua SSB Jati Kencana mungkin ada pahit dan manis. Oh iya, ya. pahit. Jadi mungkin waktu dulu awal-awal kita mungkin cuma 8 anak, mungkin kita istilahnya mungkin mencari anak-anak, mencari bibit-bibit itu mungkin juga kita butuh waktu, Mas. Tapi yang terpenting memang yang disampaikan dari Mas Ari tadi sama Kotari tadi memang ya kita memang merintis. Jadi istilahnya mungkin kita itu mencari bibit memang dari awal. Kita buktikan dulu bahwa mungkin SSB ini dari yang kecil pun SSB pinggiran, Karanganyar paling pinggir ya. Tapi Batasan. ya batasan antara Boyolali ya, Solo, Sukoharjo, tapi paling enggak kita bisa membuktikan dengan prestasi seperti itu. Jadi paling enggak dari anak-anak yang baru pun ya bisa melihat dari segi prestasi yang kita raih sampai saat ini seperti itu. Mungkin dari segi manajemen memang juga anak-anak dan para wali terutama ini saya juga sangat bangga sekali dengan wali-walinya juga, orang tuanya dari anak-anak ini juga, karena apa, selalu mendukung. Support terus, jadi selalu mensupport apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manajemen. Jadi paling enggak manajemen memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan dari wali pun juga menyupport. Jadi kita enak gitu loh, karena ada banyak pembelajaran dari SSB itu ya. Mungkin kendala kita memang kalau nggak dari anak, dari wali kan itu, karena kalau dari segi itu kan kita masih sekolah ya, sekolah sepak bola, berarti otomatis juga butuh biaya. Mungkin untuk event ataupun untuk mungkin latihan kan mungkin juga butuh biaya. Jadi kalau tidak didukung dari para wali-wali di sini pun ya kita nggak bisa jalan kan seperti itu. Tapi yang terpenting kalau di Jati Kencana alhamdulillah untuk wali-wali Jati Kencana semuanya kompak. Ya, jadi melengkapi ya, Mas, saling melengkapi. Jadi kita tidak melihat siapa yang mungkin mohon maaf mungkin yang tidak mampu ataupun siapa yang kaya, kita nggak pernah membeda-bedakan. Jadi dimanapun ada yang mungkin kekurangan ataupun mungkin belum mampu nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi yang angkat bareng-bareng, nah, seperti itu. Jadi biar kita tuh rasa kekeluargaannya juga enak, persaudaraan juga enak. Terus mungkin dari segi prestasi dari anak-anak pun dalam olahraga sepak bola ini pun juga bisa berkembang. Menghasilkan ya, Mas. Menghasilkan, alhamdulillah kan itu. Benar, kayak yang disampaikan Mas Anang tadi ya, ini banyak orang tua wali yang datang support juga langsung pas acara itu. Karena kalau nggak ada dukungan dari wali ya kita nggak akan bisa jalan. Malah kekeluargaannya tumbuh erat ya, Mas. Yang nggak kenal jadi kenal, yang nggak jadi saudara jadi saudara. Saya ada yang fotografer beberapa kali jadi kerasa feelnya. Itulah mungkin dari kuat. Kenapa kita dari 3 tahun sampai saat ini mungkin dari anak-anak terus wali-wali juga kompak ataupun gimana, karena mungkin dari awalnya memang kita kekeluargaan semuanya. Itu dulu aja. Kalau tujuannya utamanya tadi udah dapat ya, usia dini tadi guys. Jadi gini, untuk tujuan kita membina di sini itu individunya, Mas. Individu. Iya, jadi kita bukan bikin tim nih. Untuk kita jelaskan untuk sahabat Gulfoto, Jati Kencana itu tidak bikin tim. Jadi hanya pembinaan untuk individual skillnya. Jadi pembinaannya itu person. Jadi attitude-nya, skillnya itu per anak, bukan kita bukan tim kayak Persija, kayak Persis, bukan. Belum ya. Jadi kita pun ke depan bisa. Insya Allah itu ada gambaran. Jadi kita mengalir saja sesuai yang disampaikan tadi Mas Ana, kan kekeluargaan kita yang lebih, karena kita di sini tidak ada yang merasa hebat, kita tidak punya pemain bintang, yang jadi kekuatan kita adalah keluarga. Jadi semua seperti itu, kita saling support sistem, mereka datang ke lapangan. Makanya untuk sahabat Gulfoto, untuk di Jati Kencana sering dengar kata-kata sepak bola itu ibadah. Wah, mulia yang dari saya tanamkan dari awal itu di sini, dari merintis kita bertiga semua kayak keluh kesah, saya sering support teman-teman
kita sepak bola kita ibadah. Artinya apa yang kita tujukan itu demi kebaikan mereka. Ya, kita sampaikan ke wali, akhirnya wali ya oke, akhirnya sekarang alhamdulillah seperti yang disampaikan ya. Semua apa yang kita butuhkan mereka oke. Karena semua udah ngerti, oh ternyata saya harus begini gitu. Mengalir sendiri. Seperti yang sampai lihat saat ini mereka seperti apa ya. Berapa kali ada event lagi, kompaknya seperti apa ya. Kita dari segi sekecil apapun mereka sudah semua. Alhamdulillah pemikirannya sudah masuk. Tidak pernah ada masalah karena semua bertujuan sepak bola kita sepak bola ibadah. Dari sepak bola ya Mas. Ya, jadi Kencana itu sepak bola nggak hanya sepak bola aja. Kita sepak bola kita diniatkan untuk ibadah. Jadi ya semuanya harus benar-benar bersih di sini. Jadi tidak ada iri-irian, nggak ada. Ya. Kita ngiri dengan dia, mau dia yang kaya kita nggak ada seperti yang Mas tadi. Oh kalau memang ada anak atau saudara kita yang lagi kebutuhannya kurang apa sebetulnya, ayolah yang kita ada, ayo kita bantu. Jadi seperti itu Pak. Ini kan karena tadi yang Pak bilang prinsip Jati Kencana sepak bola ibadah itu aja. Sepak bola ibadah. Ya ini itu bagus banget. Ya itu. Untuk sahabat Golput jangan sampai ada pemahaman penilaian yang salah nanti. Kalau sepak bola Jati Kencana itu bisnis begini-begini tidak ada. Kita sepak bola kita ibadah benar-benar tulus untuk membina anak-anak dari yang nggak bisa menjadi bisa dari desa untuk Indonesia. Itu aja. Amin ya. Doanya. Mudah-mudahan kedepannya kita emang kalau niat bersih Mas Jati Kencana insya Allah mudah-mudahan saat ini banyak pemain-pemain dari sini yang pernah ke Thailand juga ada. Oh ada, mungkin bisa diceritain sedikit pemain-pemain yang udah jadi cetakannya dari SSB Jati Kencana. Kemarin ikut piala Menpora ya Mas. Bawaan naungan Menpora itu apa Mas Man? Apa ya? Dari Salatiga. Awalnya dia ikut seleksi di Salatiga Mas. Salatiga terus berangkat Jakarta. Di Jakarta terus dia lolos lagi. Akhirnya berangkat Thailand. Satu anak di usia 2014, namanya Arjuna. Saat ini klubnya masih di sini. Masih di sini juga. Oh, ya, setelah pulang dari Thailand dia kembali lagi sini. Oh, luar biasa nggak lupa ya? Iya, nggak lupa. Insya Allah. Adnan besok juga. Sama nih, Mike. Itu yang 2010, Insya Allah bulan besok Mas, Januari berangkat lagi ke Thailand. Thailand lagi. Ya, untuk saatnya itu DTC, event di Thailand. Kemarin habis dipinjam juara di Jogja, seri nasional juara di Jogja. Akhirnya makin Indonesia berangkat Thailand. Nah, saat ini anaknya lagi berjuang di Surabaya, di bawah Direktur Sudarjo. Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan berikutnya masih banyak. Seleksi di Deltras atau langsung udah bayar nama Detras langsung panggilan khusus karena prestasi ya. Ya, jadi memang kita sekali lagi kita memang bikin pemain bikin bukan berarti kita artinya kita bukan minjam pemain, tidak. Selalu kita membuat salah kalah kita perbaiki, main lagi kalah perbaiki lagi, hanya seperti itu Mas. Evaluasinya Jati Kencana seperti itu. Oh, Deltras kan Liga 2 sekarang ya? Ya, tapi ini juniornya diambil. Juniornya. Maksudnya nanti kan bisa dimasuk lagi tim seniornya gitu. Insya Allah Mas, mudah-mudahan ada rezekinya. Siapa tahu dilirik tim Liga 1 juga. Jadi alhamdulillah kita kerjasama dengan tim-tim luar itu banyak Mas. Jadi yang dari Papua pun banyak. Papua kemarin pinjam dari sini juga. Mas Ardi kiper tadi. Oh ya. Itu sama Mas Adnan yang sekarang masih di Surabaya itu kemarin dipinjam Liga Nasional, top skor nasional. Saya tadi beberapa kali sambil motret melihat pemain main, memang performnya beberapa udah kelihatan ya, dua kipernya secara postur memang udah bagus performnya. Terus sopo aku nggak hafal jenisnya. Nah, untuk pelatih kiper kita gandeng Coach Rompi sama Coach Eko saat ini. Coach Rompi hari ini lagi ada tugas Liga 3. Sama Sragen United. Akhirnya kita gandeng Coach Eko untuk melatih kiper. Biasanya khusus pelatih kiper khusus kita Coach Rompi. Cuman Coach Rompi ini lagi tugas.
yang ke Liga 3 tuh lolos Liga 3 ikut Sragen United. Akhirnya diganti ke Eko sementara. Nah ini jadi mereka nggak bisa datang. Mungkin salah satu yang buat Jati Kencana bisa naik terus prestasinya konsistensi mungkin ya Mas. Saya ngelihat ya kegiatan ini termasuk SSB Jati Kencana rutin sering banget ya. Ya. Jadi untuk prestasi itu kan terbentuk karena latihan, Mas. Jadi kita latihan step by step latihan. Walaupun dari awal kita selalu sampaikan ke mereka, kita bukan bentuk tim juara. Sekali lagi untuk sahabat Golput ya, untuk SSB Jati Kencana Soccer Skill tidak pernah membuat tim juara, tapi di sini kita membuat anak-anak yang punya mental juara. Beda. Jadi yang perlu dipahami untuk sahabat Golput di sini kita membentuk anak-anak yang bermental juara, bukan tim juara. Jadi benar-benar dari anak nggak bisa, biar menjadi bisa, biar kuat. Kalau udah mereka kuat, juara itu akan datang sendiri, Mas. Iya, betul banget. Juara itu akan datang sendiri. Ya. Cara kita latihan pun Mungkin banyak berbeda dengan teman-teman SSB yang lain, Mas. Apa yang membedakan ini, Coach? Ya, yang membedakan itu kalau di sini kan selalu pemanasan pakai ball master, Mas. Mungkin Ball master, di sini feeling kan? ball. Oke. Feeling ball. Jadi anak usia dini itu kita jarang ada namanya fisik keras, nggak ada, Mas. Kita dari pemanasan udah pakai bola. Jadi kita udah pakai bola, penguasaan bolanya kuat, otomatis fisik akan meningkat. Fisiknya ngikutin. Ya, karena skill bagus itu tidak akan keluar kalau tidak punya fisik yang kuat. Jadi di situ makanya kita dari nol itu sudah pakai bola terus pemanasan sampai nanti fisiknya semua pakai bola, Mas. Tidak ada fisik yang Tanpa bola itu. tanpa bola keras seperti itu. Harus muter lapangan berpuluh-puluh kali kita nggak ada. Sama saya sih itu. Ya, Tangan pengen Nah, di sini tidak ada. Jadi langsung seperti itu. Nah, terus kita lebih mengutamakan untuk mereka itu kuat dalam satu lawan satu, Mas. Jadi akan terbentuk nantinya sehingga anak-anak itu terbentuk di sini tuh kreativitas, percaya diri dan skill tinggi. Nah, jadi tiga ini harus sudah melekat ke anak-anak yang kita tanamkan. Ya, target SSB Jati Kencana buat sahabat Golput itu anak-anak yang harus mempunyai kreativitas, percaya diri tinggi dan skill. Gitu. Jadi tidak pernah mengajarkan harus main seperti ini tidak. Karena untuk bekal mereka nanti seleksi, Mas. Jadi itu yang jadi mungkin yang buat sahabat Golput mungkin sampai sering saya dengar dari teman-teman semua sampai jadi trade merek Jati Kencana. Kalau kita keluar di Jawa Tengah lah terutama ya, itu semua kalau kita datang mesti bilang, wah skill dewa, kata-kata seperti itu, Mas. Jadi kita bukan apa, kita tidak pernah memikirkan untuk jual tidak, tapi kita itu anak-anak datang ke lapangan itu show. Senang-senang. Dia masuk lapangan senang, show, akhirnya penonton yang lihat itu senang. Wah itu skillnya bagus. Sebenarnya tidak, walaupun kita tidak menang, tidak juara, banyak yang datengin. Kok bisa seperti itu, kok mainnya anak-anak seperti bagus-bagus ya. Karena itu memang dia kan entertain, cuma bedanya dengan kalau yang di TV entertain artis lah misalnya. Kalau di sini entertain lapangan. Begitu anak itu datang masuk, penonton sudah datang ke lapangan langsung lihat mereka show. Jadi mereka sering ngikutin gaya-gaya Neymar, kayak Mbappe, piala tim-tim pemain-pemain dunia itu emang kita sarankan, kita suruh ya. Siapa idolamu ikutilah gaya mainnya. Bahasanya saat ini influencer itu. Ya, jadi mereka harus begini akhirnya yang nonton tuh suka, Mas, suka. Akhirnya sampai kalau kita main keluar sering pada bilang, wah ini yang skill juga ini. Walaupun kita nggak juara ya, karena prinsipnya kalau kita bikin gol satu dari tengah lapangan, orang nggak akan ingat itu anak. Tapi kalau mereka bermain dengan skill, lewatin, orang jadi fokus ke situ, lama-lama besok main ketemu lagi skill nggak hilang. Udah melekat. Akhirnya terkenal. Oh itu saya Jati Kencana. Itu aja yang dari Jati Kencana nggak pernah Menghibur ya, Pak. Ya, kita makanya kita entertain. Makanya kayak Mas Ari,
Mas Anang itu kalau selalu maksa anak itu selalu bilang kamu harus senyum, fun, nggak boleh ada yang mau masuk ke lapangan cemberut, nggak ada. Makanya fun terus, nggak usah main. kalau nggak mau itu nggak usah main, jadi mereka asik main. Nah, kita ngomongin pemain yang potensial, coach. Dari teman-teman yang udah main tadi, kalau dari tim pengalatih atau pengurus udah ngelihat kira-kira yang punya skill bisa menjanjikan ke depan pemain ini mungkin Ya, kalau insya Allah anak-anak ini hampir semuanya merata. Oh gitu. Karena punya kelebihan. Bahkan untuk minggu besok aja ini dari yang 2011 ini 5 pemain kita dipinjem ke Magelang untuk ikut Piala dan Rindang. 5 pemain. Nah jadi mereka itu yang jelas untuk saat ini yang dibutuhkan konsistensinya, latihan terus. Jadi sepak bola itu kalau buat saya bukan bakat, tapi latihan kerja keras. ya. Bakat itu dalam sepak bola itu hanya 5%, 10%, selebihnya latihan. Walaupun dia bagus, kalau nggak latihan ya nggak bisa. Bakat tapi Ya, rata-rata yang datang ke sini ini anak-anak, mohon maaf, anak-anak belum bisa sama sekali. Buat sahabat golput ya polos, orang-orang kampung semua. Bahkan ada yang dibilang kamu nggak bakal bisa main bola, ada gitu. Aku di sini dipoles latihan kan baru bisa. Itu aja nanti. Jadi kalau di sini datang ke Jati Kencana bakat hanya 5%, 10%, latihan, selebihnya latihan. Sepak bola itu. Oke, keren banget ya. Ya. Kita ngobrol udah cukup lama ini, Mas. 20 menit lebih di bawah sinar matahari. Main gosong gitu. Lebih panas. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman sahabat Golpoto yang pengen nyaksiin kita ini. Oh ya, ya untuk sahabat Golpoto ya, mungkin kita dari SSB Jati Kencana mungkin juga pengen menambah anak-anaknya lagi, jadi monggo yang mau nanti yang menyaksikan dari Golpoto ini bisa gabung, bisa melihat, mau menyekolahkan anaknya di sini, anak-anak di sini. Mungkin kita juga dari manajemen lebar, ya, dalam mungkin nambah sedulur lah, ya, selain nambah sedulur biar di sini juga biar bisa berkembang bersama, karena mungkin di sini pun kita juga saling mendukung, saling menyupport tadi. Ya, mungkin dari anak yang satu mungkin bisa ke sana tetap kita dukung. Jadi nggak ada yang namanya kita iri-irinan, nggak ada. Jadi mau ada yang satu anak ini bisa layak mau main ke sana ya kita dukung aja, dari manajemen tetap mendukung. Jadi nggak ada yang mungkin kita kita gundel yang lain. Ya, mungkin nanti yang bisa gabung di sini untuk latihan untuk yang besar-besar itu dari Selasa, hari Kamis sama dari Sabtu ya, jam setengah 4 sudah mulai latihan di lapangan Asem. Terus untuk yang 2013, 14, 15, 16 dan seterusnya itu di hari Rabu, Kamis sama Sabtu. Ya, jadi hari latihan bersamanya kita di hari Kamis sama di hari Sabtu. Ya, itu aja. Mas. Untuk nambah sedikit ya untuk para coach yang ada di seluruh Indonesia, seluruh raya maupun dari sahabat Golpoto, mungkin yang mau lawan sparring dengan SSB kita Jati Kencana, kita setiap 1 bulan bahkan 1 sampai 2 kali mungkin kita mengadakan fun game ya. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat Golpoto atau para coach yang pengen sparring ikut fun game dengan SSB kita, itu kita untuk menjalin silaturahmi nanti bisa hubungi ke nomor bawah ini ya. Mungkin nanti kita terbuka sekali. Dan terima kasih sekali kepada sahabat Golpoto yang mungkin sudah menyaksikan kita di sini. Ini salam perkenalan kita dari SSB Jati Kencana, SSB Pinggiran, yang mungkin insya Allah kita tetap membina anak-anak kita untuk lebih baik lagi. Amin. 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 Oke, itu tadi teman-teman sahabat Golpoto, kita ngobrol-ngobrolnya bareng coach, pelatih, pengurus dari SSB Jati Kencana. Banyak banget loh yang disampaikan. Nah ini jarang-jarang kan SSB diliput kita review gini. Mungkin lain waktu kita bisa review SSB lain atau mana yang pengen disampaikan juga. Intinya untuk membuat sesuatu yang hebat itu
harus dari bawah dengan proses Ya. dan sepak bola Jati Kencana memulainya benar-benar dari jatuh bangun. Aduh, ya. Dicaci dulu, wah, pas ada yang bilang, wah ini paling empuk ini tim ini, wah kita udah dulu, ya. Padahal rasa banget Jangan ya, nggak didengar ya, nggak apa-apa kita mau berjuang. Dari 10 anak, 8 anak, 10 anak itu selalu dibilang ini tim paling gampang, ini paling empuk lawannya. Dari kekalahan. mungkin saat ini bisa dikatakan roh empuk karena udah punya apa ya pemain yang cukup Ya, terdidik. alhamdulillah. Makanya setelah 5 bulan kita merintis itu bisa dibilang Jati Kencana langsung jadi omongan, Mas. Iya. Selalu final itu hampir setiap minggu. Kalau piala itu kalau ditaruh di tempatnya manajer itu ya terus nggak muat. Kita bagi-bagiin, Mas, untuk anak-anak biar seneng. Kelurah di Kepala Lurah kita kasih semuanya, kita kasih semua. Hampir setiap minggu untuk sahabat Golputo, wah kita keluar kota dulu. Terus. Oke, mungkin itu dulu coach Mas dari Jati Kencana yang udah meluangkan waktunya ini pertandingan kita sambil podcast. Matur nuwun. Oke, teman-teman sahabat Golputo, terima kasih banyak yang udah menyaksikan kita. Jangan lupa support kita terus dan kita sampai berjumpa di video lainnya. Oke. Oke.